Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tukramun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini Allah memberikan kita sehat jasmani, rohani kita. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat tersebut sampai dengan kita meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatul uzma beliau diberikan kepada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib sendiri maupun jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meningkatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kunci kebahagiaan. Setiap orang tentu ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an takuna rizquhu fil waldi. Ada 4 perkara dari kebahagiaan seseorang, yaitu pasangan hidup suami istri yang soleh dan salihah. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, pergaulan dengan orang soleh. Dan yang keempat, mencari rezeki di negeri sendiri. Hadis riwayat Imam Dailami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan pesan kepada kita, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ada 4 kuncinya. Yang pertama adalah pasangan hidup yang soleh dan salihah. Pada dasarnya manusia ingin memiliki istri atau memiliki suami, dan kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah bila pasangan hidupnya
menjadi soleh dan solihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang wanita yang solihah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang soleh dan solihah, maka kita kepala keluarga, seorang suami harus memberikan contoh yang baik terhadap keluarganya. Jangan kita hanya mengharapkan anak kita soleh, istri kita solihah, sedangkan kita tidak melakukan hal yang soleh. Maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka dari itu, sebagai suami, kita harus memberikan teladan kepada istri dan anak-anak kita agar keluarga kita menjadi soleh dan salihah. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran juga seorang suami yang soleh di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara keluarga kita, dari istri kita dan anak kita, agar menjadi anak dan istri yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menjadikan kebahagiaan yang kedua adalah anak yang berbakti. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum tentu diberikan semua oleh orang. Diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar berbakti, maka orang tua berkewajiban untuk mendidik anak dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attibu auladakum wa ahsinu adabahum." Hadis riwayat Ibnu Majah. Didiklah anak-anakmu dan perbagus adab mereka. Maka kita sebagai orang tua, kepala keluarga, mempunyai kewajiban mendidik anak kita agar anak memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik. Bukan hanya kita menitipkan di sekolah, kita mengharapkan anak kita baik, tetapi pendidikan yang paling utama adalah pendidikan awal dari rumah kita sendiri. Kalau dari rumah tidak baik, di sekolah pun tidak baik. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, kepala keluarga, marilah kita didik anak kita menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, bergaul dengan orang yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, teman sangat memberi pengaruh kepada kita. Oleh karena itu, berteman dengan orang yang lebih baik adalah baik untuk diri kita. Andai kata teman kita tidak lebih baik dari diri kita, maka kita berniat untuk merubah dia dengan perilaku yang lebih baik lagi. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisur rafiq qabla at-tariq wal jar qabla ad-dar." Perhatikan temanmu berjalan dan perhatikan tetanggamu sebelum kalian beli rumah.
Ini sinyal dari Allah, Rasulullah SAW, maka kita harus memiliki teman-teman yang baik, tetangga-tetangga yang baik, karena teman dan tetangga yang baik adalah memberikan motivasi kepada kita agar kita lebih baik lagi. Karena teman adalah sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Rawahu Tirmidzi. Seorang mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikan kepada siapa yang berteman. Ini adalah kita harus memperhatikan teman kita, bagaimana teman yang kita ajak pertemanan, teman-teman yang baik, yang mempengaruhi diri kita yang baik, mendorong diri kita agar lebih baik lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah apabila kita ingin bahagia dunia dan akhirat adalah mencari rezeki di negeri sendiri. Sejauh-jauh orang mencari rezeki, meskipun banyak yang diperoleh, tetap lebih menyenangkan bila orang mendapatkan rezeki di negeri sendiri. Andai kata terpaksa mencari rezeki di negeri lain, maka kita harus bawa keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita. Maka dari itu, karena keluarga adalah lebih penting dalam kehidupan kita semua, maka dari itu marilah kita bersama-sama wujudkan keluarga kita yang soleh dan solihah, agar kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisam bihamlillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfir rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi وثنى بملائكته مسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان